tentang materi huruf, adat, dan kebiasaan. Pit, kamu tahu nggak kenapa bayar mahal itu seperangkat alat sholat di Indonesia? Atau kenapa sasaran itu di mana-mana? Padahal kan di dalam Al-Quran tidak ada secara eksplisit. Mungkin karena udah jadi kebiasaan kali ya, udah kayak turun-temurun gitu. Nah, kebiasaan itu di dalam usul fikih punya nama resmi loh. Apa? Namanya adalah huruf. Dan dia bukan cuma sekedar tradisi biasa, tapi bisa jadi dasar penetapan hukum Islam. Itu yang mau kita bahas hari ini. Yuk kita bahas. Oh, menarik. Aku juga jadi penasaran. Hai semuanya, hari ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang huruf atau kebiasaan. Nah, yang ternyata punya peran penting dalam Islam. Yuk kita bahas tuntas tentang adat, huruf, dan kebiasaan yang ternyata punya peran penting banget di hukum Islam. Mulai dari dasar dulu ya. Jadi huruf itu apa sih? Gimana tepatnya? Atau definisinya itu gimana? Di definisi huruf dalam kitab yaitu al-hurufu huwa ma ta'arrafun nasu wassaru alaihi min qaulin au fi'lin wa yusammal adat. Yang itu kebiasaan yang sudah jadi norma tak tertulis di masyarakat gitu. Bisa berupa ucapan, bisa juga berupa tindakan. Nah, menurut Imam Al-Syaraksi, huruf sebagian sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia dan diterima oleh akal sehat. Terus bedanya sama adat apa dong? Kayaknya dua kata itu sering dipakai bergantian. Ya. Nah, jadi para ulama syariat usul fiqh bilang tidak ada perbedaan antara huruf dan adat. Yang bikin khas huruf adalah dia lahir dari bawah, dari kehidupan sosial manusia, bukan dari ketetapan ulama dan mujtahid. Oh, jadi kayak muncul dari kebiasaan rakyat gitu ya. Terus huruf itu ada berapa jenis? Ada dua jenis, Pit. Yang pertama itu huruf qauli, kebiasaan dalam ucapan atau penggunaan kata. Yang kedua, ada huruf amali, kebiasaan dalam perbuatan atau tindakan. Oke, biar makin paham, kasih aku contoh dong, Sa. Yang gampang dulu. Contohnya seperti huruf qauli, gampang dulu. Contohnya huruf qauli. Yang kayak gimana? Contoh klasiknya, kalau seseorang sumpah, aku nggak akan makan daging, lalu dia makan ikan, apakah sumpahnya dilarang? Sa, ikan itu kan juga daging ya, tapi kayaknya orang nggak langsung mikir ikan kalau dengar kata daging. Ya. Nah, tepat. Disitulah huruf qauli bekerja. Secara kebiasaan masyarakat, kata daging tidak mencakup ikan, jadi sumpahnya tidak melanggar atau cuman makan ikan. Begitu juga kata walad. Dalam tradisi Arab, walad itu anak laki-laki, tapi bukan termasuk anak perempuan. Keren banget. Jadi kebiasaan ngomong bisa mengubah makna hukum. Terus huruf amali yang paling relate di zaman sekarang itu yang mana? Ya. Yang paling gampangnya yaitu contoh jual beli. Misal, kamu beli minuman di minimarket, terus kamu nggak bilang saya beli dan si kasir juga nggak bilang saya jual, tapi transaksinya sah. Itu yang dinamakan dengan bai mut'ah. Sah berdasarkan huruf amali. Berarti yang aku tanya tentang soal makan seperangkat alat sholat di awal tadi itu memang ada dasar hukumnya secara fikih ya? Dalam Al-Quran sendiri juga menyebutkan soal huruf ini. Ada 3 ayat yang dikutip dalam kitab Abdul Wahab Halaf yang paling terkenal yaitu dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wal amri bil urufi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya pergaulan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf di sini mengandung makna umum atau kebaikan yang sudah
Oke, pertanyaan yang mungkin ada nih teman-teman yang ingin bertanya kayak gimana kalau kebiasaan itu jelek seperti riba. Nah itu kan kebiasaan yang sering ada di masyarakat, apakah tetap disebut dengan uruf? Oke, pertanyaan bagus. Makanya uruf itu dibagi berdasarkan nilainya. Ada yang disebut uruf sahih dan ada juga disebut uruf fasid. Definisinya apa, Sah? Al-urufus sahih ma ta'arrafun nas wala yakhlifu dalila syar'iyyan wala yuhillu muharrama wala yubtilu wajibah. Nah, kalau huruf fasid yang kayak riba tadi gimana, Pi? Jadi uruf fasid itu adalah kebalikannya, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Kebiasaan memakan riba seperti judi itu termasuk dalam uruf fasid dan implikasi hukumnya jelas, tidak boleh dijadikan acuan hukum sama sekali. Akad yang dibangun di atasnya pun dianggap mengundang unsur penipuan. Kalau huruf itu dari dasar hukum berarti kedudukannya setara sama Al-Quran dan hadis. Nah, itu pertanyaan penting banget dan banyak yang salah paham. Jadi jawabannya ya tidak. Para ulama itu menegaskan bahwa huruf bukan dalil syar'i yang berdiri sendiri. Dia lebih ke bagian dari pertimbangan kemaslahatan umum atau maslahah mursalah. Fungsinya lebih ke membantu menafsirkan nas, mengkhususkan yang umum atau membatali yang mutlak. Nah, jadi para ulama mazhab besar pun sangat mempengaruhi uruf lokal masing-masing. Menurut Imam Maliki, banyak yang merujuk ke praktik penduduk Madinah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya sering berpendapat. Dan Imam Syafi'i bahkan punya dua pendapat berbeda. Yang pertama itu qaul qadim, yaitu pendapat lama waktu di Irak, dan qaul jadid, pendapat baru di Mesir, karena dua tempat itu berbeda. Terus ada juga syarat-syarat supaya uruf bisa dijadikan dalil, tidak sembarangan. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berlaku umum dan konsisten di masyarakat. Yang ketiga, sudah ada sebelum kasusnya diputuskan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada pernyataan tegas yang menafikannya adalah Kalau uruf itu masih relate nggak sama kita sekarang dalam hal fikih muamalah atau kayak berbelanja seperti belanja online, transaksi QRIS atau yang lain-lainnya? Ya. Nah, justru itu poin kerennya, itu sangat relevan di zaman sekarang. Yuk kita bahas satu persatu penerapannya, mulai dari muamalah dulu ya. Yang pertama itu transaksi digital. Jadi jual beli online seperti marketplace, transaksi bank tidak ada di zaman Nabi, namun diterima berdasarkan urf tijari atau adat perdagangan selama memenuhi syarat, ada kejelasan barang, ada kesepakatan harga, dan tidak mengandung kelebihan. Oke, hari ini kita sudah bahas banyak tentang uruf. Jadi kita akan mendengarkan kesimpulannya yang akan kita dengar dari Saudari Fitri. Oke, jadi urf itu adalah kebiasaan yang hidup di masyarakat, bisa ucapan, bisa tindakan. Dia bisa jadi dasar pertimbangan hukum Islam, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada yang valid atau yang sahih, dan ada juga yang tidak atau fasih, dan hukumnya bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat. Makanya Islam itu dinamis, bukan kaku. Dan yang paling keren, urf itu bukti bahwa Islam gak datang untuk menghapuskan semua tradisi lokal, tapi untuk menyaring dan menjaga yang baik sambil menolak yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Relevan banget